Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan suatu topik yaitu konsep biaya. Kami dari kelas akuntansi biaya 1C dengan dosen pengampu Bapak Esa Gusti Anugrah SMSA CSRA. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Devina Widya Cahyani dengan NIM 2008 1020 1003. Saya Ayu Priyo Gumilang dengan NIM 2008 1020 1096. Saya Nina Fratin dengan NIM 2008 1020 1097. Saya Muhammad Fakir Alanik dengan NIM 2008 1020 1243. Teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke peta konsep. Hari ini kami akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian biaya dan kos, yang kedua ada objek biaya, yang ketiga ada klasifikasi biaya, yang keempat ada aliran biaya dalam perusahaan manufaktur, yang kelima ada sistem penentuan biaya, dan yang terakhir ada akumulasi biaya. Langsung saja menuju ke subbab yang pertama, ada pengertian biaya dan kos. Jadi teman-teman, akuntansi biaya ini berasal dari Amerika, dan di Amerika sendiri terdapat dua istilah terkait akuntansi biaya, yaitu cost dan expense. Nah, cost ini teman-teman dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai harga perolehan atau cost, sedangkan expense dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai biaya atau beban. Nah, perbedaannya dapat teman-teman lihat di tabel berikut ini ya. Cost ini adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk mendapatkan manfaat, sementara expense adalah cost yang telah memberikan manfaat. Lalu cost ini dicatat di laporan posisi keuangan, di neraca pada sisi aset, sedangkan expense dicatat di laporan laba rugi untuk mengurangi pendapatan. Nah, selanjutnya juga ada istilah rugi ya teman-teman. Rugi itu adalah cost yang tidak memberikan manfaat. Rugi itu juga merupakan suatu kondisi di mana pendapatan lebih kecil daripada biaya. Setelah itu juga ada persediaan. Persediaan ini merupakan cost yang disimpan ya teman-teman. Oke, next kita menuju ke contohnya. Berikut adalah perlakuan bahan baku sebagai biaya, cost, rugi, dan persediaan. Di sini sebuah perusahaan membeli batang kayu, 4 batang kayu ya teman-teman seharga 50.000, dan di sini dicatat sebagai pengeluaran 200.000 untuk memperoleh 4 batang kayu diperlakukan sebagai kos persediaan. Jadi 4 batang kayu itu tadi disimpan ya teman-teman untuk mereka mau membuat meja nantinya atau mungkin kursi, dicatat sebagai persediaan. Lalu yang kedua, 1 batang kayu tadi dijual seharga 75.000. Nah, penerimaan mereka itu 75.000 diperlakukan sebagai pendapatan, pengeluaran sebesar 50.000 diperlakukan sebagai harga pokok penjualan. Selanjutnya 1 batang kayu digunakan untuk membuat meja ya teman-teman. Jadi di situ terjadi pengeluaran sebesar 50.000 yang diperlakukan sebagai bahan baku untuk membuat meja itu tadi teman-teman. Selanjutnya ada 1 batang kayu rusak dan tidak dapat digunakan, itu dicatat sebagai pengeluaran 50.000 diperlakukan sebagai rugi. Rugi kenapa teman-teman? Karena kayu itu tadi rusak, tidak dapat digunakan, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada 1 batang kayu yang belum digunakan dan disimpan di gudang. Nah, karena disimpan di gudang maka terjadi pengeluaran sebesar 50.000 diperlakukan sebagai kos persediaan. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada subbab yang kedua yaitu objek biaya. Jadi teman-teman, objek biaya adalah unsur apapun yang kedepannya biaya diukur dan dibebankan. Jadi apapun itu yang nanti akan dikenai biaya itu adalah objek biaya. Objek biaya ini penting. Kenapa teman-teman? Karena digunakan untuk penentuan biaya produk atau biasa dibahas juga dalam buku-buku cost accounting, dan juga penting karena objek biaya ini merupakan alat untuk membuat keputusan dan evaluasi kinerja, yaitu dibahas juga dalam buku-buku manajerial accounting. Selanjutnya, objek biaya ini dapat berupa produk, pelanggan, departemen, dan aktivitas, teman-teman. Dapat kita lihat pada contoh di gambar, misalnya produk kita ingin mengetahui biaya dari televisi, maka objek biayanya di sini adalah televisi. Selanjutnya, pelanggan. Jika suatu perusahaan ingin melakukan perhitungan, objek biayanya itu bisa pelanggan, area suatu wilayah atau dan sebagainya. Dan selanjutnya ada departemen. Misalnya kita ingin menilai kinerja suatu departemen, maka objek biayanya adalah departemen. Selanjutnya aktivitas. Di sini adalah aktivitas apa yang akan kita lakukan. Nah, itu diukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah aktivitas, maka objek biayanya adalah aktivitas tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke subbab yang ketiga yaitu klasifikasi biaya. Di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama, hubungan biaya dengan produk, yang kedua hubungan biaya dengan volume kegiatan, yang ketiga ada elemen biaya produksi, yang keempat ada fungsi pokok perusahaan, yang kelima ada hubungan biaya dengan proses pokok manajerial.
Oke teman-teman, yang pertama di sini ada berdasarkan hubungan biaya dengan produk. Ada biaya langsung atau direct cost, dan yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung ini adalah biaya yang dapat ditelusur ke produk. Contohnya misalnya pada suatu perusahaan itu ada biaya bahan baku ya teman-teman. Biaya bahan baku ini dikeluarkan untuk perusahaan itu untuk membeli bahan baku dapat mudah ditelusur ke dalam produk seperti itu. Selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini ya teman-teman, di mana contohnya di sini adalah produk ban. Kategori biayanya di sini biaya langsungnya adalah bahan baku karet dari ban itu tadi dan upah buruh produksi. Yang kedua biaya tidak langsungnya adalah sewa peralatan pabrik dan juga gaji manajer produksi. Oke, selanjutnya ada berdasarkan hubungan biaya dengan volume kegiatan. Yang pertama di sini ada biaya variabel. Biaya variabel adalah jumlah total berubah proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi, tetapi jumlah biaya per unitnya tidak berubah. Contohnya adalah biaya bahan baku. Yang kedua adalah biaya tetap. Jumlah tetap tidak terpengaruh oleh volume kegiatan, contohnya adalah biaya sewa bangunan kantor. Yang ketiga ada biaya campuran, yaitu jumlah totalnya terpengaruh oleh volume kegiatan tetapi tidak secara proporsional, contohnya adalah tagihan listrik ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini dapat kita lihat pada grafiknya ya teman-teman, biaya tetap ini volumenya apabila naik, maka total biayanya juga naik. Sedangkan biaya variabel ini apabila volumenya naik, total biayanya ini tidak naik ya teman-teman. Selanjutnya adalah biaya campuran. Biaya campuran ini apabila volumenya naik, total biayanya juga naik tetapi tidak proporsional. Seperti itu teman-teman. Oke, dapat selanjutnya akan saya contohkan. Di sini ada ilustrasi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Jadi teman-teman pada tabel ini dapat teman-teman lihat, misalnya perusahaan itu membutuhkan sebuah baju kan membutuhkan 1 meter kain. 1 meter kainnya itu seharga 20.000. Apabila produksinya itu sebesar 10 unit baju, maka total biayanya adalah 200.000. Apabila jumlah produksinya itu 20 unit baju, maka total biayanya adalah 400.000. Nah, berapapun jumlah produksi kain, biaya variabelnya itu tetap sama ya teman-teman, yaitu 20.000. Yang kedua di sini ada biaya tetap. Biaya tetap perusahaan ini adalah sewa peralatan pabrik dan juga depresiasi bangunan. Berapapun jumlah kain yang diproduksi, misalnya 10 unit atau 20 unit, biaya sewa peralatannya tetap 1 juta ya teman-teman. Namun biaya per unitnya ini adalah 100.000 apabila memproduksi 10 unit dan 50.000 apabila memproduksi 20 unit. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada biaya campuran. Contoh biaya campuran ini adalah pemakaian listrik. Nah, setiap produksi 1 unit baju ini membutuhkan 2 kWh listrik. Biaya per kWh listriknya adalah 25.000. Abonemen listriknya adalah 200.000. Apabila memproduksi 10 unit, maka total biaya listriknya adalah 700.000, yaitu 2 kWh dikali 25.000 dikali 10 unit ya teman-teman, dan ditambah 200.000. Sedangkan apabila perusahaan memproduksi 20 unit, maka total biaya listriknya adalah 1.200.000, di mana di situ didapat dari 2 kWh dikali 25.000 dikali 20 unit ditambah 200.000. Seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya ada yang ketiga, berdasarkan elemen biaya produksi. Nah, jadi berdasarkan elemen biaya produksi ini dapat kita ketahui adalah biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Di sini ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau raw material cost. Biaya bahan baku ini adalah besarnya nilai bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Contohnya adalah biaya kertas. Nah, jadi di sini teman-teman untuk membuat buku diperlukan bahan kertas, tinta, lem, dan benang. Nah, nilai bahan yang paling banyak atau yang paling dasar ini adalah kertasnya, maka biaya kertas ini akan dimasukkan ke dalam biaya bahan baku. Sedangkan bahan-bahan lainnya seperti lem dan juga yang lainnya itu adalah biaya bahan penolong, akan dikelompokkan dalam juga biaya overhead pabrik seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini adalah besarnya biaya yang terjadi untuk menggunakan tenaga karyawan dalam mengerjakan proses produksi. Terdapat biaya kerja langsung dan juga biaya kerja tidak langsung. Nah, biaya kerja di sini teman-teman, biaya tenaga kerja ini dapat dibedakan jadi 2 kelompok tadi kan teman-teman. Nah, kalau biaya kerja langsung ini adalah biaya tenaga kerja yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang jadi.
upah para pemotong kain misalnya. Dalam perusahaan pakaian itu upah karyawan bagian produksi dan upah karyawan bagian pembungkus akhir barang jadi adalah contoh dari biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung ini contohnya adalah upah gaji atau tenaga kerja yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi barang jadi. Contohnya di sini adalah gaji mandor atau gaji kepala bagian produksi. Dan biaya tidak langsung ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi teman-teman, biaya overhead pabrik ini salah satunya itu adalah biaya penolong yang tadi saya sebutkan di atas seperti lem dan juga yang lainnya untuk bahan pembuat kertas dan juga tenaga dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Itu adalah contoh dari biaya overhead pabrik. Oke. Nah, di sini teman-teman biaya produksi diidentifikasikan lebih lanjut menjadi biaya utama atau prime cost dan juga biaya konversi atau conversion cost. Jadi biaya utama ini adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya konversi ini adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada ilustrasinya ya teman-teman. Ada data produksi tas kulit perusahaan Melati pada bulan September tahun 2011. Yang pertama ini ada bahan baku berupa kulit yang digunakan untuk membuat tas dalam sebulan tercatat sebesar 4 juta. Bahan penolong berupa benang jahit yang digunakan untuk membuat tas tercatat sebesar 400.000. Nah, yang kedua ada upah buruh pembuat pola dan penjahit tas dalam sebulan sebesar 3 juta. Gaji mandor yang mengawasi kegiatan produksi sebesar 1 juta. Gaji pegawai bagian administrasi dan pemasaran masing-masing sekitar 1.200.000 dan 800.000. Lalu yang ketiga ada jumlah pajak bumi dan bangunan yang dibayar adalah 750.000, sebanyak 40%-nya dialokasikan ke pabrik dan masing-masing 30% dialokasikan ke administrasi dan pemasaran. Lalu yang keempat ada jumlah pemakaian listrik adalah sebesar 600.000, sebanyak 50% dialokasikan ke pabrik dan masing-masing 25% dialokasikan ke administrasi dan pemasaran. Yang kelima ada jumlah depresiasi aset tetap adalah 400.000, sebanyak 200.000 dialokasikan ke pabrik dan sisanya dialokasikan ke administrasi dan pemasaran masing-masing dengan jumlah yang sama. Ini adalah datanya ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini adalah klasifikasi elemen biaya produksi dari data tersebut. Yang pertama ada biaya bahan baku kulit. Ini tadi sebesar 4 juta, lalu biaya tenaga kerja langsungnya ini adalah upah buruh sebesar 3 juta, biaya overhead pabriknya ini adalah benang sebesar 400.000, lalu gaji mandor sebesar 1 juta, pajak bumi dan bangunan sebesar 300.000, listrik sebesar 300.000, dan depresiasi sebesar 200.000. Nah, teman-teman, total dari biaya yang saya sebutkan barusan ini adalah biaya produksi, yaitu sebesar 9.200.000, sedangkan biaya utamanya ini tadi adalah biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung, yaitu kulit tadi sebesar 4 juta dan juga ditambah dengan upah buruh sebesar 3 juta menjadi 7 juta. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok manufaktur terdiri atas fungsi produksi, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya produksi, pemasaran, dan administrasi dan umum. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran, meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Dan yang ketiga, biaya administrasi dan umum, meliputi berbagai biaya dalam mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi barang jadi. Next. Yang kelima, berdasarkan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Proses pokok manajerial meliputi perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Ada beberapa istilah dalam rangka melaksanakan fungsi pokok manajerial di atas. Berbagai istilah biaya tersebut meliputi yang pertama biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, biaya aktual. Biaya aktual adalah biaya yang sesungguhnya terjadi untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga, biaya terkendali
adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Yang keempat, biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Yang kelima, biaya komitan adalah biaya yang terjadi dalam upaya mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang keenam, ada biaya diskresioner adalah biaya yang besar kecilnya tergantung pada kebijakan manajemen. Yang ketujuh, biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Dan yang terakhir adalah biaya kesempatan, adalah manfaat yang dikorbankan pada saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain. Akuntansi biaya menekankan pada pengukuran dan pencatatan elemen biaya yang terjadi dalam proses produksi sejak bahan diperoleh sampai produk jadi selesai diproduksi. Nah, ada 6 akun pokok dalam aliran biaya, yaitu ada bahan, tenaga kerja, overhead pabrik, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Yang pertama di akun bahan, Rp300.000 didebit pada waktu bahan dibeli dan Rp200.000 dikredit pada waktu bahan digunakan untuk produksi. Selanjutnya di tenaga kerja ada Rp250.000 didebit pada saat tenaga kerja digunakan dan Rp150.000 dikredit pada saat tenaga kerja didistribusikan. Dan yang ketiga di akun overhead pabrik ada Rp150.000 didebit untuk overhead pabrik yang sesungguhnya dan Rp100.000 dikredit untuk overhead pabrik yang dibebankan ke produk. Lanjut di akun barang dalam proses, semua sisi kredit di akun bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik ditambahkan, yaitu Rp200.000 ditambah Rp150.000 ditambah Rp100.000 sejumlah Rp450.000, lalu dicatat di akun barang dalam proses di sisi debit. Selanjutnya diketahui bahwa jumlah barang jadi yang sudah selesai di akhir periode sebesar Rp300.000, ditulis di sisi kredit dalam akun barang dalam proses. Selanjutnya di akun barang jadi berasal dari pemindahan barang dalam proses yang sudah selesai tadi sebesar Rp300.000 dan di sisi kredit Rp250.000 dipindahkan lagi di akun harga pokok penjualan. Rp250.000 jumlah ini menggambarkan nilai dari barang yang terjual dalam satu periode. Next. Nah, berikutnya yaitu laporan harga pokok produksi. Di sini ada contoh laporan harga pokok produksi PT Armedia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011. Jadi untuk perhitungan harga pokok produksi itu berasal dari barang dalam proses awal ditambah biaya produksi dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Di sini kita lihat barang dalam proses awal 4 juta ditambah dengan biaya produksi 21 juta dikurangi dengan barang dalam proses akhir 3.500.000. Maka hasil akhir harga pokok produksi yaitu Rp21.500.000. Next. Nah, setelah membuat laporan harga pokok produksi, selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi. Di sini ada contoh laporan laba rugi dari PT Armeida untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011. Untuk membuat laporan laba rugi, yang pertama kita mencari akun laba kotor ya. Laba kotor ini diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Di sini kita lihat penjualannya 30 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp23.500.000. Maka laba kotornya diketahui sebesar Rp6.500.000. Selanjutnya mencari laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak didapat dari laba kotor dikurangi dengan biaya operasi. Di sini kita lihat laba kotornya sebesar Rp6.500.000 dikurangi dengan biaya operasi sebesar Rp6 juta, maka diketahui laba bersih sebelum pajak sebesar Rp500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah,
Untuk saya akan menjelaskan tentang sistem penentuan biaya. Sistem penentuan biaya merupakan suatu sistem untuk mengalokasi biaya ke produk melalui perhitungan biaya. Ada dua masalah yang timbul, yaitu dasar biaya yang digunakan dan metode penentuan biaya produk. Dasar biaya yang digunakan ada dua, yaitu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Sedangkan metode penentuan biaya ada dua macam, yaitu metode penentuan biaya penuh atau penentuan biaya variabel. Kedua masalah ini menimbulkan kemungkinan baru, yaitu mengalokasi biaya dengan metode hibrid. Next. Biaya sesungguhnya dan biaya standar. Dalam sistem biaya sesungguhnya ini juga disebut sebagai sistem biaya historis. Biasanya dalam sistem biaya sesungguhnya, biaya produksi dikumpulkan pada saat terjadinya, tetapi pelaporannya ditunda sampai semua kegiatan produksi dalam periode akuntansi yang bersangkutan selesai dikerjakan. Dalam perusahaan jasa, biasanya penundaan dilakukan sampai semua pekerjaan selesai. Lalu selanjutnya ada dalam sistem biaya standar, merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Bila perusahaan menggunakan sistem biaya standar, biaya produk, operasi, dan proses dihitung berdasarkan unit dan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, nantinya ini biaya sesungguhnya juga dicatat dan dibandingkan dengan biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan antara kedua biaya tersebut ditampung dalam satu akun tersendiri, yaitu akun selisih. Next. Lalu selanjutnya penentuan biaya penuh dan biaya variabel. Metode penentuan biaya penuh atau full absorption costing adalah penentuan biaya produk dengan cara menggunakan semua unsur biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Untuk penyajian laporan kepada pihak luar, perusahaan menggunakan metode penentuan biaya penuh. Metode penentuan biaya variabel atau variable costing adalah penentuan biaya dengan cara memasukkan semua biaya variabel. Metode ini juga disebut dengan biaya langsung atau biaya costing. Metode biaya variabel tidak dapat digunakan untuk pelaporan kepada pihak luar, tapi sangat berguna untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Next. Kemungkinan ketiga dalam penentuan biaya produk adalah dengan menggunakan metode hibrid, yaitu metode gabungan antara metode historis dan metode standar. Dalam metode ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja historis dan biaya overhead dengan tarif standar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem penentuan biaya. Sistem penentuan biaya berbagai sistem penentuan biaya yang telah dibahas dapat digunakan untuk penentuan biaya pesanan. Dan penentuan biaya banyak digunakan dalam mengakumulasi biaya. Next. Penentuan biaya pesanan. Satu, perusahaan dapat bekerja berdasarkan pesanan dari pembeli atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan persediaan dalam jumlah terbatas. Dua, metode biaya pesanan cocok digunakan bila produk yang dibuat dalam suatu departemen atau pusat biaya sifatnya heterogen dan perusahaan dapat mengidentifikasi hubungan antara biaya dan produk. Tiga, apabila perusahaan memproduksi barang dalam jumlah terbatas, metode penentuan biaya pesanan dapat digunakan untuk mengukur biaya setiap produk. Empat, banyak perusahaan manufaktur yang sudah menggunakan mesin otomatis dan robot. Next. Penentuan biaya proses. Biaya proses adalah penentuan biaya dengan cara mengumpulkan biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Semua biaya proses yang dikeluarkan dalam suatu periode maka dibagi dengan unit yang diproduksi sehingga terdapat biaya per unit. Ada kalanya perusahaan menggunakan kedua metode penentuan secara bersamaan. Dan saya akan kembalikan kepada moderator.
Baik teman-teman, ini tadi adalah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.